Ada apa? Kamu lebih salah sama kamu. Ya setelah aku nikah sama kamu, aku jadi sadar kalau kita sebenarnya nggak cocok. Hei, jadi kamu dengan kita enak-enak aja loh. Kita nggak ada masalah. Kamu nerima aku, kita udah janji. Iya namanya juga manusia kan, bisa ingkar kan? Ya aku anggap kemarin itu suatu kesalahan. Kita bukan pacaran lagi. Ya aku tahu, kita nggak pacaran. Justru itu, ada ini sekarang untuk mutus semuanya. Nah, ini Sen, belum Sen. Mana? Kamu follow up Sen, telepon Sen. Nih, Bu Sumiati. Oh, Ya aja, siapa tahu dia mau, langsung kirim aja gambarnya. Udah. Bu Sumiati. Kalian udah semua sih. halo, assalamualaikum. Dengan Ibu Sumiati ya? Iya Ibu, saya yang barusan ke rumah Ibu yang nawarin alat dapur. Mungkin Ibu berminat. Jadi tetangga Ibu dikumpulin. Besok kita langsung praktekin di rumahnya Ibu. Iya, kita bonus sabun cuci piring. Ya, sekitar jam 10 ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Mau dia? Mau katanya. Minimal 10 orang aja di WA. Oh iya, siap. Minimal 10 orang, Bu. Kan yang penting ini kumpulnya. Iya, maksudnya kan dalam 10 orang itu minimal kita dapat 20-30% kan. 3 orang atau 4 Yes. orang ikut. Ya semoga tetangga Ibu Sumiati berminat. Tapi ngelihat dari, makanya aku lihat dari ininya, antusiasnya tuh tinggi kemarin. Iya, bener. Lagian kan kerjaan kayak kita nih bisa diutangin Iya, tiap bulan, ya kan? Lumayan sih. lumayan. Cuman buat makan. Cukup Ya, lah. gimana ya nasib kita kayak gini-gini aja. Ngapain sih Mbak di sini? Lagi pengen cari inspirasi atau ketenangan pikiran? Aku mau ngajakin Ferry ketemu. Kenapa harus minta untuk saya? Ya sekalian mau nanya, Rik. Aku tuh masih bingung harus gimana. Lah, udah berapa bulan juga? Udah hampir setahun. Iya Masih bukan mau- masalah pacarannya, Rik. Terus? Kalau menurut kamu Ferry tuh gimana? Kalau dari segi mata aku sih Mas Ferry tuh baik kayaknya. Baik, perhatian sama Mbak Vivi. Yang kedua dia kayaknya pekerja keras. Dan untuk tanggung jawabnya ya Mbak Vivi yang baik. Oke. Terus? Papa sama Mama kan deket banget sama kamu. Tanggapan mereka soal hubungan aku sama Ferry gimana? Lah kan Mbak Vivi udah ngerasain selama ini. Mereka udah tahu kan. Terus kalau Iya takutnya Mama Papa itu ngomong suatu hal di belakang aku. ya Mungkin gak setuju atau apa. enggak sih, pernah sekali dia tanya sama aku. Khawatir ya karena keadaan Ferry. Satu di situ karena mungkin ya Mas Ferry lagi berjuang. Yang kedua tapi dia yakin kok Mbak sama hubungan kalian. Kan satu dia udah nyerahkan sama Mbak Vivi. Untuk masa depannya mau nggak mau Mbak Vivi yang harus jalanin dan menanggung gimana ke depan. Kita susah dapat bonus. Banyak yang nggak mau. Ya justru itu nanti Ibu Sumiati Ya, mungkin banyak semoga yang aja ikut Bu tuh. Sumiati mau. Kerja di pressure kayak ini tuh, dikejar target capek sebenarnya. Iya. Kalau Mau nggak nggak dapet, mau kita harus ngejar target. Apaan tuh? Coba. Gimana hubungan kamu sama Vivi? ya nggak ada apa-apa. Kenapa? Ya, menurut aku sih ya, mending kamu cari yang lain aja. Kamu suka sama Vivi? Bukan gitu. Aku kasihan sama kamu kayak gini. Kasian kenapa Vivi nggak ngapa-ngapain aku?
Maaf nih ya, kasta kamu kan sama aku sama nih. Ibarat kamu di sini, Vivi di sini, melanglang buana. Dianya mau sama aku. Iya sekarang mungkin orang tuanya nggak mau. Bukan aku mau merendahkan kamu ya. Cuman lebih baik nih sebelum kamu tambah lama hubungannya sama si Vivi. Tapi kita selama ini baik-baik aja. Katanya Vivi orang tuanya juga udah terima aku. Oh bagus kalau gitu. Artinya kita nggak ada masalah kan? Cuman tinggal nunggu gimana nih aku jadi mapan dulu. Tapi masalahnya mau mapan kapan nih? Kalau Iya. gini-gini aja. Kayaknya kita kerja cuman buat makan aja. Makanya kita harus lebih semangat lagi. Iya benar. Gimana? Masa nggak mau ninggalin Vivi? Mending kamu cari lain. Banyak. Enggak lah. Gila kamu. Ya aku memang berpikir kayak gitu. Cari yang selevel sama kamu. Jodoh itu udah ada yang ngatur. Kita mau dapat yang kayak gimana ini Allah aja yang ngatur. Kita tinggal ngejalanin doang. Kalau udah ada yang kayak gitu ngapain nyari yang lain? Iya sih. Udah sama-sama sayang. Yuk, jalan lagi yuk. Dan Artinya- otomatis Artinya selama ini mama papa emang beneran support apapun pilihan aku kan, Rik? iya benar. Ya udah sekarang kan tinggal Mbak Vivi aja, tinggal nentuin, pastikan dan segera menikah. Kalau memang udah yakin, oke. Aku support Mbak dari segala hal, dari tenaga, pikiran. Iya udah percaya kamu selalu support aku Ya dari dulu. udah, kalau memang udah niatan baik, waduh saya selalu di belakangnya Mbak Vivi nih. Ayo Mbak, silakan. Berarti aku nggak bakal mundur lagi. Aku tahu harus ngapain ke dia. Bismillah Mbak. Bismillah. Karena kan kamu tuh selalu bilang semua yang dilakukan dengan niat baik, insya Allah nanti akan Insya baik Allah. juga untuk diri Akan. kita. Nah benar. Apalagi menuju pernikahan ini memang udah dijanjikan tuh sama Allah. Ibadah yang paling gampang yaitu menikah. Karena Rik, kamu tuh emang asistennya papa sih, tapi tuh udah kayak abang buat aku. Ya udah Ya. kalau gitu, aku mau temuin Ferry dulu ya. silakan Mbak, saya tunggu di sini. Semoga disegerakan ya Mbak, apapun keputusan Mbak Vivi, dan itu semoga terbaik buat Mbak Vivi dan Mas Ferry ke depan. Fer, kita harus bicara. Iya sih, biar dapat banyak ya. Iya. Nggak cuma satu pintu satu orang. Ya udah, kamu ke sana, aku ke sana. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Oke. Udah, duluan ya. Vin, Mas, dari mana? Mas, Katanya mau ngelamar kerja tadi. nih. Tuh, Vina keterima jadi babysitter. Gimana? Deket kok lokasinya. Ini udah dikirimin lokasinya. Vina tinggal pergi ke sini nih. Itu rumah. Iya, Wih, gede Emang? banget rumahnya. ya itu Mas. Kamu terus- bisa ngurus bayi. Ya Itu bayi atau udah anak gede sih? belum tahu Mas. Besok. Tapi namanya baby sister ya bayi lah, baby sister. Kamu Ya. aja belum punya anak, gimana kamu bisa ngasuh dia? Bismillah aja deh Mas. Kok Mas yang pesimis? Ya enggak, maksudnya kan aku tahu kamu nggak pernah ngerawat bayi, tiba-tiba jadi baby sister. Ya Bismillah dah. Mau kerja apa lagi Vina? Iya sih, nggak apa-apa. Mas dari mana? Biasa, door to door. Terus gimana? Lancar? Iya belum. Kayak Belum. gini kan nawarin doang dulu, baru nanti closing. Follow up dulu, nanti tinggal closingnya. Oh nggak tahu Vina masalah kayak gitu. Ini yang terpenting kita berusaha lah memenuhi target 1 bulan. Targetnya sih kan lumayan, 1 bulan cuma 15 orang. Oh iya Mas, mau ngomong-ngomong boleh? Kan dari tadi udah ngomong, Enggak, ini menurut Vina sih penting. kamu jadi baby sister, udah ngomong kan? Satu lagi, mau tanya hubungan Mas Ferry sama Kak Vivi. Ini lagi tadi si Zen. Loh kenapa? Sama, nanyanya kayak kamu. Emang kenapa dengan Vivi? Aku baik-baik aja sama Vivi, gak ada masalah. Eh, Apa masalahnya?
Mas Ferry nggak mikir-mikir lagi gitu mau deketin Kak Vivi? Hai cantik. Kamu sendirian aja di sini? Lagi sama Erik sih. Kamu ada kerjaan di sini? Lagi nyantai aja sih. Mikirin kerjaan. Capek. Makanya aku pengen nge-refresh otak aku sini. Sama Erik, berarti ada kerjaan? Atau Mau ketemu sama Ferry? Ketemunya di sini ternyata. Kenapa nggak di kafe aja? Di sini tempat yang enak buat ngobrol. Suasananya nyaman. Aku pikir kamu udah putus sama sales itu. Dan bisa nggak sih kamu berhenti panggil dia sales? Emang profesi dia Iya, itu aku kan? tahu profesi dia emang sales. Tapi nggak perlu kamu lah. Aku tahu maksud kamu. Aku tahu kamu punya semuanya. Tapi bukan berarti kamu bisa ngomong seenaknya soal Ferry. Dimanapun dia pacar aku. Kamu udah tahu kan kalau aku punya semuanya. Kenapa sih kamu dulu nggak pilih aku? Aku selalu nunggu kamu loh padahal. Dan kita dari dulu cuma temenan. Nggak lebih dari itu. Aku tahu kamu punya semuanya. Justru aku pengen kita lebih dari temen, Vi. Kamu pikir mentang-mentang kamu punya semuanya terus bisa ngedapetin hati aku juga? Aku udah nolak kamu secara baik-baik dan aku pengen kita temenan aja. Aku tahu. Cuman aku heran aja sih. Heran kenapa aku milih? Kurangnya aku apa sih? Aku pernah kecewain kamu, nggak pernah kan? Kamu itu Justru baik dan aku tahu kamu baik. Tapi bukan kamu orangnya. Justru aku selalu effort sama kamu. Cinta nggak bisa dipaksain. Ya, yakin gak yakin sih. Secara status sosial kita beda banget. Tapi gimana lagi, dia mau sama aku. Orang tuanya juga katanya mau, cuman aku belum pernah sempat ketemu sama orang tuanya. Tapi gini ya Mas, butuh Mas Ferry ingetin lagi. Kak Vivi sama kita itu langit dan bumi. Langit dan bumi bersaksi. Mas, Vina serius loh. nggak bisa. Aku paham itu. Kan udah bilang, kita emang statusnya beda. Tapi masalahnya dia mau sama aku. Vin, jodoh itu dari tangan Tuhan. Menurut aku, ya aku bukan memanfaatkan Vivi yang status sosialnya lebih kaya dari kita. Tapi menurut aku, ya aku sama-sama sayang sama dia. Dan itu mungkin rezeki aku juga dapetin orang yang lebih kaya dari aku. Vina takut banget Mas. Takut kenapa? Takut Mas Ferry disakitin. Soalnya kan kita orang nggak punya. Ya udahlah, nggak usah mikir yang macem-macem. Tapi apa salahnya sih Vina khawatir? Ya nggak masalah, cuman jangan terlalu khawatir. Selama ini kan Vivi baik, ke kamu juga baik, ke aku baik. Dia sering nyamperin ke rumah. Nggak ada masalah kan? Artinya dia perhatian sama aku, perhatian sama kamu, berarti dia benar-benar tulus sama aku. Udah itu aja. Vina kenapa insecure gini ya mau jadi adik iparnya Kak Vivi? Udahlah. Roda itu berputar. Ya oke, kita sekarang di bawah. Mau suatu saat kita bisa di atas. Bisa ngimbangin Vivi juga. Oke, semangat terus pokoknya. Ya udah, kamu balik pulang. Ini langsung kerja atau kapan kerjanya? Enggak pulang, besok baru dipanggil lagi. Ya udah, kakak masih kerja. Ya udah, hati-hati ya. Serius Mas? Serius? Mau lanjut sama Kak Vivi? Lah, ini juga kayak si Zen, udah pacaran main putus-putus aja. Ya udah. Ya Allah, semoga takdir Mas Ferry sama Kak Vivi baik ya. Semoga lebih indah dari apa yang aku bayangin sekarang. Tapi cinta juga butuh duit kali. Ya kan? Kalau kamu hidup cinta doang, Udahlah. kamu makan pakai apa? Kamu pikir aku sama Ferry nggak bisa makan gitu? Nggak bisa kerja bareng? Dia bisa. Ya udah. Aku nggak perlu hidup yang terlalu mewah.
Karena yang terpenting buat aku bisa bahagia sama orang yang benar-benar aku sayang. Oke. Padahal banyak loh di luar sana cewek-cewek yang ngantri. Cuma kamu doang yang nolak. Ya udah, kenapa kamu nggak sama mereka? Kenapa harus milih aku? Tapi Padahal aku udah nggak mau sama kamu, udah titik. Nggak tahu kenapa aku merasa nyaman aja kalau sama kamu. Ngerasa nyambung ya, aja Dan. kalau ngobrol sama kamu. Udah stop. Aku bakal nikah sama Ferry. Nikah? Ya. Udah kamu pikirkan? Udah yakin banget malah. Vi, kamu ini orang kaya. Aku sama Ferry, menurut aku sama aja. Justru dia yang udah ngelengkapin hidup aku selama ini. Dari dia aku banyak belajar. Kalau cowok dikasih anak kayak gitu, aku takut dia cuma manfaatin kamu doang. Stop kamu jelek-jelekin dia. Berpikir realistis aja. Zen, Ferry mana? Iya, aku nungguin Ferry. Gak tahu. Mau nawarin barang ya, Mas? Iya, kenapa? Oh, Didan, udahlah. Pergi. oke. Aku pergi. Pikirin baik-baik sebelum nikah. Biar gak nyesel. Emang udah janjian sama Ferry? Udah. Ya udah, tunggu aja. Mungkin masih di jalan. Gimana? Kenapa? Gimana kerjaan Ferry? Lancar? Alhamdulillah lancar sih. Kamu sendiri? Lancar juga. Kalau kalian butuh sesuatu jangan sungkan ya bilang sama aku. Aku pasti bantu kok. Iya. Kamu barusan sama Didan ngapain? Ya aku juga nggak tahu ternyata Didan tiba-tiba ada di sini. Aku tahu kok. Dia cowok yang suka sama kamu. Mungkin kamu main belakang sama dia. Zen, aku tuh sayangnya sama Ferry. Kenapa kamu jadi mikir kayak gitu? Aku udah nggak ada apa-apa sama Didan. Iya, mungkin aja. Orang hilaf nggak tahu ya. Ya udah kamu harus percaya sama aku. Aku nggak pernah main-main sama Ferry. Gini ya, aku nggak mau temen aku disakitin sama kamu. Zen, aku nggak mungkin nyakitin Ferry. Kamu tahu aku sesayang itu sama dia. Iya, aku tahu. Mungkin kamu nggak bakal nyakitin, tapi orang tua kamu bisa aja dia berbuat Udah, stop. yang Ferry sakit hati. Enggak. Keluarga aku setuju dengan pilihan aku, siapapun itu. Termasuk kalaupun aku sama Ferry, mama papa aku juga nggak masalah. Aku nggak bisa tanpa Ferry, Zen. Kenapa sih sampai sekarang kamu masih nggak percaya sama aku? Bukan nggak percaya. Kenapa? Bukannya semua cewek kayak gitu ya? Karena aku punya segalanya, sedangkan Iya. Ferry, aku nggak pernah mandang ke situ. Aku nggak peduli Ferry itu siapa. Dari awal, aku sayang sama dia, aku bener-bener tulus sama dia. Bahkan aku nggak tahu dia itu siapa. Ya udah, kalau kamu emang bener sayang, jangan sakitin Ferry. Kasihan, dia itu orang susah. Aku nggak mungkin nyakitin dia. Kamu percaya sama aku ya? Ya udah, tunggu aja Ferry. Zen, doain ya. Kenapa? Aku bakal ngajak Ferry nikah. Ya. Kenapa sih semua orang ngerakuin perasaan aku sama Ferry? Emang nggak boleh ya? Aku sayang sama Ferry. Buat aku tuh Ferry penting banget. Aku nggak bakal ragu lagi. Aku ya. Hey. Sudah tadi nunggu. Sorry. Oh, Masih bikin aku kerja kaget. tadi. Kita Apa ya? mencar sama Zen. Zen ke tempat lain. Aku udah ketemu sama dia. Hah? Baru aja. Bilangnya tadi dia kira ke arah situ. Ngapain dia kesini? Nggak tahu. Ya, inilah kerjaan aku. Capek. Tapi aku nikmati sih, karena ya gimana pun kerjaan ini menghasilkan buat aku. Dan gak ada kerjaan lain yang bisa aku kerjain. Aku kan udah bilang, aku udah nawarin kamu di kantor papa, tapi kamu selalu nolak. Ya, aku cuma takut
karena aku pacaran sama kamu nanti memanfaatkan itu. Aku menjaga itu. Enggak, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kamu emang butuh, Sebisa mungkin aku nggak ke situ. Aku menghindari persepsi orang aja. iya, aku selalu dengerin itu, aku selalu ingat itu. Kamu selalu nolak bantuan aku. Aku takut sayang, karena kamu orang kaya, aku kayak gini. Itu yang Ya. jadi Udah stop bahas itu. sebenarnya banyak hal yang aku pertimbangin. Masukan dari teman-teman, terus keluarga. Yang ngejalanin hubungan itu kita. Aku nggak peduli sama orang lain mau ngomong apa tentang kita. Kenapa kamu mau sama aku? Kenapa aku bisa mau sama kamu? Kenapa aku bisa sayang sama kamu? Itu semua karena ini. Hati kamu yang tulus dan baik sama aku. Kamu nggak peduli aku siapa. Kamu nggak pernah manfaatin aku kayak yang lain. Di sini yang benar-benar jatuh cinta itu aku, bukan kamu yang godain aku, bukan kamu yang ngejar-ngejar aku. Bahkan kamu pernah nolak aku loh dulu. Aku kayak gini sama kamu bukan cuma karena kamu orang kaya, kamu cantik enggak. Aku percaya itu. Kita udah hampir 2 tahun. Jadi aku nggak pengen nunda-nunda lagi. Aku nggak Nunda mau. Ya aku nggak mau orang-orang berpikir nggak nyaman soal kamu. Aku nggak mau orang-orang mikir kalau aku cuma main-main sama kamu. Dan aku juga udah ngomong sama mama papa. Aku mau kita nikah. Sayang, Sayang, udah stop. enggak. Kita udah berkomitmen dari awal. Kita nikah setelah aku punya kerjaan yang benar-benar enak. Percaya nggak kalau rezeki setelah menikah akan semakin luas? Aku percaya itu. Tapi aku benar-benar takut sama persepsi orang. Kamu kalau masih ngedengerin orang, gimana hubungan kita? Bakal stuck di situ aja, bakal diem di tempat. Aku Orang tua mau. kamu? Aku kan udah bilang, mama papa setuju apapun pilihan aku. Termasuk kamu. Enggak, maksud aku mereka setuju karena terpaksa mungkin. Enggak. Mereka percaya sama aku. Apapun yang ngebuat aku bahagia. Aku yakin dengan keputusan kamu ini. Yang aku udah yakin. Dan yang buat aku bahagia ya cuma kamu. Aku punya semuanya. Tapi enggak urusan hati. Karena aku ngerasa kamu yang ngebuat aku sempurna. Tapi janji, dimanapun keadaannya, kamu gak pernah ninggalin aku. Janji, aku nggak bakal pernah ninggalin kamu. Sesuai impian kita, nanti kita punya anak yang banyak. Kita buat sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kamu mau berapa? Kita bangun Hmm. rumah tangga yang rame, keluarga yang rame, Sayang. banyak anak-anak di rumah. Satu hal yang aku minta, Apa? ketika kita udah nikah, jangan gunain fasilitas apapun dari orang tua kamu. Kalaupun kita harus kontrak dulu nggak apa-apa, aku pengen dari nol sama kamu. Aku punya tabungan, kita pakai ya. Tujuan kita apa? Kita pengen punya anak, kamu mau anak kita tinggal di kontrakan. Aku bisa beli rumah. Aku juga ada tabungan. Ya udah, kita jadiin satu. Kita kumpulin, kita bangun rumah tangga kita. Kamu mau kayak gitu? Iya dong. Orang tua kamu? Ya, gimana pun mereka orang tua aku, nggak mau aku Kamu susah. bilang aja kalau kamu pengen ya berjuang dari nol kayak mereka dulu. Tapi kalau ada hal sedikit yang mereka kasih ke kita, jangan ditolak ya. Itu cuma bentuk perhatian mereka kok. Aku cuma nggak mau dinilai aku manfaatin kamu sih. Enggak, dari dulu mana. Bahkan aku kasih posisi kamu di kantor aja kamu nolak. Itu kamu. Orang-orang nilainya gimana? Kenapa sih kamu selalu peduliin omongan orang? Udahlah, Kita nikah. kita nikah. Janji nggak bakal pernah ninggalin aku. Nggak bakal pernah ninggalin kamu sampai tua. Hidup semati kita bareng-bareng. Pengen anak cowok.
pengen anak cewek. Bikin dua-duanya sekalian kembar cewek cowok. Di antara bintang yang berdansa, kita bertemu di titik balik. Cinta yang pernah hilang. Bahagia banget deh, akhirnya temanku yang satu ini udah gak jomblo lagi. Udah jadi istri orang. Ya iyalah, masa ya pacaran hampir 2 tahun gak nikah? Oh iya, ternyata diganti. Sorry, nyamuk. Padahal aku udah mandi. Bakwannya udah datang. Nah, Kamu makan sepuas kamu, berapapun yang penting perut kamu sanggup makan aja. 1 gerobak deh aku bisa makan. Ya udah habisin. Ngomong gimana dong? Malam pertama kamu. Ih, Nanya doang, kan aku penasaran. Siapa tahu aku nanti bisa belajar dari kamu. gak usah belajar, nanti juga bakal pinter-pinter sendiri. Nyebelin banget sih kamu, Mer. Ayo dong, cepet-cepet bulan madu itu kemana gitu. Aku gayain deh gimana supaya aku dapat ponakan. Aku jadi onti. Sari tuh nggak mau aneh-aneh. Aku harus nurutin dia. Nurutin dia gimana? Ya buktinya bantuan dari papa mama masih ditolak sama dia. Dia tuh beda banget dari cowok lainnya. Makanya aku sayang banget sama dia. Yalah, cinta Gi. Yaudah, kalau gitu aku doain semoga kalian pernikahannya itu langgeng, terus Amin. gak pernah tengkar, Amin. pokoknya lengket terus, Amin. cepet dapet momongan biar aku jadi onti. Amin. Kamu mau minta ponakan berapa? Kayaknya 5 seru deh. Kan bisa tuh diajak nongkrong, ya kan? Iya. Nggak apa-apa, halangan. Iya nggak tahu ya, kalau aku lagi datang bulan tuh bagian perut bawahku tuh sakit banget. Kalau kamu lagi halangan kayak gitu juga? Iya, kadang gitu sih, ya gitu karena hormon. Tapi tuh sakitnya beda banget loh, Mar. Kayak nggak biasanya. Jadi makin kesini tuh, iya apaan sih? Jadi Iya. makin kesini tuh sakitnya aku rasain berlebihan gitu loh. Kamu tahu kan aku pernah sampai appendix tuh, operasi. Iya sakitnya tuh 11-12 kayak. Kita ke dokter aja nggak sih? Takutnya kenapa-napa. Siapa tahu ada dedeknya di dalam. Ya kan aku lagi datang bulan. Sih, ya gimana kalau kamu sakit kayak gini? Kamu udah minum obat? Ya udah, penghilang nyeri. Ya udah kita Kamu makan. yakin? Kita pulang aja deh, aku anterin ke dokter aja yuk. Periksa dulu. Kan? Pi. Mari ke mobil. Pi, apa jangan, Pi. Aku ke mobil dulu. Oh ya, ke mobil. Harus sakit Kan? kan? Aku anterin kamu ke dokter ya. Bentar. Pi. Astaga. Aduh, gimana nih, berat banget. Ayo udah. Sini. Ampun. Makasih banyak ya. Selalu perhatian sama aku. Emang kamu tahu kan aku. Aku nggak bisa untuk ngelanjutin pernikahan ini. Maksudnya? Ada apa? Kamu ngelakuin salah sama kamu? Ya setelah aku nikah sama kamu, aku jadi sadar kalau kita sebenarnya nggak cocok. Hei, jadi kamu bilang kita enak-enak aja loh.
Kita nggak ada masalah. Kamu nerima aku, kita udah janji. Iya, namanya juga manusia, Fer. Bisa ingkar kan? Ya aku anggap kemarin itu suatu kesalahan. Kita bukan pacaran lagi. Ya aku tahu. Kita nggak pacaran. Justru itu. Ada ini sekarang. Untuk mutus semuanya. Kamu nggak bahagia hidup sama aku. Iya, aku nggak bisa hidup kayak gini. Aku pikir kita bakal baik-baik aja. Aku bisa terima kehidupan yang kayak gini, ternyata nggak bisa. Aku nggak siap ninggalin semua yang aku punya di sana. Kamu yang selalu nolak kan? Kamu nolak keluarga aku. Kamu nolak semua hal dari aku. Justru aku kayak gitu. Ya karena kamu sebenarnya pengecut. Aku nggak mau dibilang sama orang aku manfaatkan kamu di sini. Udah nggak apa-apa, kamu dengerin aja orang-orang di luar sana. Kamu nggak peduli sama aku kan? Papa aku susah payah gedein aku untuk bikin aku bahagia, bukan untuk bikin aku susah kayak sekarang. Kenapa kamu terima aku dari awal? Kalau akhirnya kamu kayak gini. Aku udah bilang. Harusnya kamu nggak pernah terima aku. Aku udah bilang. Ini kesalahan menurut aku. Makanya orang kayak aku nggak pernah pantas dapetin orang kayak kamu. Bukan aku yang bilang, tapi kamu sekarang yang sadar kan? Iya, aku sadar. Aku yang sadar. Ternyata apa yang dibilang sama orang-orang itu bener. Harusnya dari dulu aku ikutin kata orang-orang. Kalau kasta itu mempengaruhi semuanya. Bahkan hubungan sakral kayak gini. Aku gak bisa bahagia sama kamu. Lebih baik kamu cari perempuan lain yang bisa bikin kamu bahagia, yang bisa nerima keadaan kamu. Aku minta maaf. Kalau selama sama aku kamu gak pernah bahagia. Aku cuma melakukan apa yang harus aku lakuin dan menurut aku itu terbaik buat kamu. Kalau kamu nggak mau datang ke persidangan juga nggak apa-apa. Biar pengacara aku aja yang ngurusin. Aku tahu itu. Kamu punya uang. Dengan gampangnya kamu bisa urus kayak gini. Beda sama aku. Aku nggak punya siapa-siapa. Bahkan aku nggak paham terkait kayak gini. Oke. Ini kopi terakhir yang aku buatin buat kamu. Kamu ingkar, Vi. Kamu ingkar. Aku pergi, Fer. Aku harap kamu bahagia. Aku harap. Jangan pernah ngomongin kebahagiaan. Sedangkan kamu buat aku kayak gini. Iya, bagus. Dengan kayak gini kamu bisa cepet ngelupain aku. Dengan kayak gini kamu bisa cari perempuan lain di luar sana. Jangan pernah nyari aku lagi. Ada orang ketiga. Atau orang yang pernah suka sama kamu dulu. Dia masih ngejar-ngejar kamu. Ya. Pikirkan apapun yang mau kamu pikirkan, Fer. Yang jelas, kita nggak cocok. Aku pergi. Ingat, jangan pernah nyari aku lagi. Mana? Udah, aku udah ngomong sama Ferry. Kamu udah yakin semua keputusan kamu? Iya, harus bisa yakin, Rik. Aku nggak pengen dia sedih. Ya, aku berharap ini yang terbaik buat Fer. Impian kita nikah itu punya anak, Rik. Tapi
Dokter udah vonis aku nggak bisa punya anak. Mama papa udah ikhlas kok. Papa cuma pengen aku segera sembuh. Sekarang yang terpenting itu hidup kamu. Entah ke depan. Aku pengen Ferry bisa bahagia dan nemuin perempuan lain yang bisa kasih dia anak. Orang itu bukan aku, Rik. Kenapa sih Tuhan sejahat ini sama aku, Rik? Udah, sabar. Ini sudah jalan hidup kamu. Ini udah bagian dari hidup kamu. Sekarang yang terpenting kamu harus jalanin. Kamu harus jalanin pengobatan itu, entah seperti apa hasilnya gimana. Yeah. Yang penting kamu usaha untuk sembuhin semua. Aku nggak mau nyusahin Ferry. Ya. Kalau sampai dia tahu, yang ada dia cuma bakal repot ngurusin aku yang sakit. Ini udah keputusan kamu. Ini mungkin udah berat sih untuk menjalani semua, apalagi Ferry. Dia pasti sangat sedih dengan keputusan ini. Nggak apa-apa dia benci sama aku. No. Yang penting aku pengen dia nemuin perempuan lain yang bisa kasih dia anak. Ya, semoga harapan kamu itu bisa tercapai. Dan aku masih ada hal baik sih, harapan baik. Kamu bisa sama-sama lagi sama Ferry. Entah itu kapan, di dunia atau di akhirat. Tapi itu adalah doa harapanku. Ya, wallahu a'lam. Kita nggak ada yang tahu ke depan. Kita pulang. Kita pulang. Permisi. Boleh aku ngobrol? Kau mau ngobrol tentang Vivi? Ya, tentang Vivi. Kau menang ya? Maksud kamu? Gak usah berlagak bodoh. Aku pengen jelasin semuanya, biar kamu tahu. Udah jelas semua. Boleh aku duduk? Kalau kamu gak malu. Jadi ini yang buat Vivi pergi dari aku. Hebat kamu. Jadi Vivi gak cerita semuanya sama kamu. Udah cerita semua. Dan aku memastikan pasti ada orang ketiga di balik ini semua. Kamu salah. Aku datang ke sini justru mau ngasih undangan untuk kalian di pernikahan aku. Dan tadi di luar aku nggak sengaja dengerin obrolan Vivi sama Erik. Sorry. Aku nyangka semua ini karena ada hubungannya sama kamu. Nggak ada sama sekali. Serius mau nikah? Ya. Justru aku datang ke sini juga mau minta maaf sama kamu. Kalau aku sempet suka sama Vivi. Tapi itu dulu. Aku tahu itu. Kamu nggak tahu kan kalau dia lagi ada masalah di hidup dia sendiri. Sama aku? Bukan tentang keluarganya. Maksudnya? Tapi tentang penyakit dia yang sekarang dia idap. Penyakit? Ya, aku nggak pernah tahu itu. Aku dengar obrolan itu, ternyata dia terkena penyakit kelainan rahim. Sampai akhirnya dia nggak bisa memiliki keturunan. Dia nggak pernah cerita sama aku. Ya, dia nyerahin aku. Mungkin dia cuma nggak pengen kamu tuh sedih. Tapi
Bukan gitu caranya. Semua ini bisa dibicarain. Orang kalau udah berkeluarga pasti ngarepin keturunan. Kita saling sayang. Aku tahu itu. Tiba-tiba Vivi nggak ada alasan nyerahin aku. Dia juga bilang kalau kamu pengen punya banyak keturunan, sedangkan dia nggak bisa ngasih keturunan itu. Aku nggak pernah nyangka Vivi berpikir sedangkal itu. Oke. Makasih banyak. Makasih banyak informasinya. Dan semoga ini benar-benar info valid yang kamu kasih ke aku. Aku juga udah dengar semua, jadi aku minta maaf. Udah dengar masalah kalian. Kalau kamu nggak bisa datang nggak apa-apa kok. Aku sayang aku datang. Justru aku makasih banyak atas kebesaran hati kamu dan kejujuran kamu. Ya. Makasih kalau gitu. Aku pamit dulu. Udah ngopi dulu. Nggak usah deh. Oke, makasih banyak Dan. Sama-sama. Vin? Vina? Ya. Vivi nyerahin aku. Ngapain kamu di sini? Ingat ya, Mas. Kamu jangan ganggu hubungan Vivi sama Ferry. Dia udah nikah. Aku tahu. Ya udah, masih ngapain di sini? Slow dong Mas, jangan salah paham. Saya datang ke sini itu nggak ada niatan untuk hancurin hubungan mereka. Ngapain di sini? Saya datang ke sini cuma ngasih undangan. Oh, Nih, undangan nikahan saya sama calon istri saya nanti. sorry ya, aku kayak gini karena Ferry. Ya, Aku tahu kok, kamu dari dulu ngejar-ngejar Vivi. Iya, cuman sekarang aku sadar kalau cinta itu nggak bisa dipaksa. Makanya aku berusaha dekat sama cewek lain dan di situ aku nyaman. Ya udah, aku niat baik untuk cewek itu dan sekarang aku bakal nikah sama dia. Ya udah, aku bakal datang. Siap. Oh ya, temen kamu Ferry lagi ada masalah. Dia itu butuh kamu. Kamu hibur dia ya. Masalah apa katanya? Bentar lagi kamu tahu sendiri soal keluarga dia. Bukan karena aku ya. Aku nggak pernah ganggu hubungan mereka lagi. Ya udah, aku makasih sama kamu karena kamu udah sadar apa yang kamu lakuin dulu emang salah, ngejar Vivi. Aku minta maaf. Ya nggak apa-apa. Ya biasalah. Masa lalu masih labil juga kan. Benar, semua ada masanya kok. Iya. Sampai akhirnya aku sadar kalau cinta itu memang nggak bisa dipaksa. Benar kata Vivi dulu. Benar, kamu mau ngejar Vivi kemana? Dia bakal nggak mau sama kamu karena dia sayang sama Ferry. Kasih tahu teman kamu juga ya di dalam kalau suatu masalah pasti ada jalan keluarnya. Mereka itu lagi ada masalah yang berat banget. Bentar lagi kamu tahu sendiri. Makasih ya. Dan sekali lagi maaf, aku barusan emosi. Gak apa-apa, santai aja. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu. Udah, Datang ya. hati. Siap. Tuh kan, bener apa yang Vina duga. Mas, terus gimana Mas? Enggak. Bukan karena itu alasannya. Vina udah nggak bisa sama Kak Vivi. Vina udah nggak ada feeling baik sama Kak Vivi. Sama dengan aku. Yang kita pikirkan sama. Tapi bukan itu. Barusan Didan sini ngasih undangan. Aku pikir karena dia. Justru Didan nikah dengan orang lain. Didan sempat dengerin pembicaraan Vivi dan Erik di depan. Vivi pergi karena dia mengidap penyakit rahim.
pasti ini dampak dari kejadian beberapa hari yang lalu dia pingsan. Dan dia nggak pernah cerita sama aku. Dia itu cuman nggak mau aku sedih karena nggak bisa memberikan keturunan buat aku. Terus Kak Vivi di mana sekarang? Dia pulang. Kita harus jemput. Ya udah jemput sekarang, Mas. Kasih ruang dulu buat dia mikir. Kejadian ini kan sangat begitu cepat, cuman kita nggak perlu terburu-buru. Ya udah, aku kasih space waktu buat dia untuk nenangin dirinya dulu. Aku yakin dia sesayang itu sama aku. Emang sebelumnya Kak Vivi nggak ngomong apa-apa? Bisa aja dia takut ngomong ini sama aku. Tapi kan ada jalan lain. Assalamualaikum. Salam. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Ada sedikit masalah. Kata Didan barusan, kamu ada masalah? Ya, masalah keluarga, miskomunikasi mungkin ya. Kenapa? Vivi nyerahin aku. Tuh kan, aku dari awal udah nggak yakin sama si Vivi. Nggak. Bukan itu. Ada hal lain. Nanti aku ceritain. Diundang juga sama Didan. Iya, barusan ketemu di depan. Yang terpenting, sekarang udah tahu kenapa alasan dia nyerahin aku. Vivi nggak selingkuh kan? Zen, aku perlu sendiri dulu. Ya udah, kalau kamu butuh apa-apa, hubungin aku aja. Oke, makasih banyak ya. Aku pamit pulang. Ya udah, ntar sore kita ke rumahnya, kita jemput. Oke? Berdua aja, Mas. Ya udah, kamu lanjut kegiatan kamu. Ku bintang yang berdansa, kita bertemu di dunia. Cinta yang pernah kembali lagi. Vi, aku kan udah bilang sama kamu jangan pernah Nggak usah bohong sama aku. Kenapa kamu nggak pernah cerita terkait rahim kamu? Didan udah cerita semuanya. Kok Didan bisa tahu? Nggak perlu kamu tahu. Duduk. Ayo pulang. Aku nggak mau cerai dari kamu. Itu bukan alasan buat kamu. Tapi ini udah pilihan aku. Enggak. Yang kamu takutin aku nggak bakal mau lagi sama kamu. Yang kamu takutin aku bakal nggak bahagia ketika kamu nggak bisa punya anak. Enggak. Kamu ngomong gini karena kita masih sebulan nikah, Enggak. Fer. Kamu jangan nyiksa diri kamu sendiri. Jangan bikin salah persepsi sama kita. Ya, aku kan udah bilang. Kamu bisa dapet perempuan di luar sana yang bisa kasih Enggak, kamu. Kak. Enggak. Vina mau Kak Vivi balik ke rumah. Vin, aku gak bisa kasih Mary anak. Nggak pernah masalah. Kita bisa adopsi. Fer, setelah aku diobatin, rahim aku bakal diangkat. Kamu pikir aku laki-laki pengecut? Enggak. Kita udah janji. Di depan penghulu aku bilang, apapun kamu bakal aku terima. Dari dulu, kamu udah nerima aku apa adanya. Sekarang aku harus balas itu. Kamu punya mimpi yang besar, kita bangun keluarga, kita punya anak. Kita bangun keluarga, kita punya anak dengan adopsi. Kak Vivi sama Vina ya.
Vina mau Kak Vivi balik lagi. Udah jangan mikir macam-macam. Pulang. Pulang ya Kak, ini juga demi Vina. Ya. Maafin aku ya, Vin. Sayang, maafin aku ya. Enggak, Kakak nggak salah. Udah kamu balik dulu. Tunggu di rumah ya. Udah, Vina tunggu di rumah ya. Pokoknya Kakak harus balik. Pulang sama Mas Ferry ya. Kita udah janji nggak pernah bakal pisah karena hal apapun. Kenapa kamu lakuin ini? Aku gak mau kamu sedih ya. Justru aku sedih ketika kehilangan kamu. Jangan begitu lagi. Jangan terlalu percaya apa kata dokter. Karena Tuhan yang lebih tahu. Sakit ini benar-benar serius. Hal terburuknya itu, dan aku tidak mempermasalahkan. Nikah itu bukan cuma perkara sama anak, tapi gimana kita bisa menyikapi dan membangun itu. Aku sayang banget sama kamu. Aku bakal lebih sedih lagi kalau kamu pergi dari aku. Aku minta maaf ya. Aku gak pernah mikir ke sana. Aku cuma takut kamu sedih. Aku gak mau nyusahin kamu. Kamu gak pernah ngerasa disusahin sama kamu, enggak? Apa aku harus hancurin mimpi kamu? Enggak pernah. Dengan kamu terima aku apa adanya itu udah hal anugerah yang terindah buat aku. Aku sayang banget sama kamu. Sayang banget. Aku lebih sayang banget sama kamu dalam segala hal. Aku gak bisa tanpa kamu, Fer. Kenapa kamu pergi? Akan lebih sakit kalau ngeliat kamu sedih. Maaf Aku ya. bakal tersenyum ketika ada di dekat kamu terus. Harusnya kamu cerita jujur sama aku. Aku ini suami kamu. Oke, gak ada hal-hal kayak gini lagi ke depan. Percaya, Aku bakal cerita. percaya kalau aku sayang banget sama kamu. Aku tahu kamu sesayang itu sama aku. Aku tahu kamu bakal ngelakuin segala cara buat ngelindungin aku. Ambil barang kamu. Kita pulang. Mama, Papa pasti seneng deh ngeliat kamu kesini jemput aku. Kamu udah bilang sama papa, mama? Mereka udah tahu. Udah, aku bakal ngomong sama mereka. Makasih ya. Udah, makasih untuk apa? Makasih udah sayang sama aku dan terima keadaan aku.